Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla dan juga kita menyampaikan salatu wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim senantiasa kepada guru-guru kita semua, baik yang di dalam masjid maupun yang berada di luar masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surah Ali Imran 91-92. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Kita lihat makna sepintas, nanti yang susunan bahasa yang bagus dilihat di Al-Quran terjemahan. Ini makna dengan bahasa saya yang mungkin tidak teratur. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, wa matu wa hum kufar, mereka itu yang meninggal dalam keadaan kekafiran. Artinya meninggal bukan di dalam keadaan mukmin dan muslim, tetapi dia meninggal di luar mukmin. Allah sudah memberikan aba-aba, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali mati di dalam atau sebagai seorang muslim. Tetapi ini mati di luar muslim. Bahasa lugasnya, bahasa tegas, mati kafir, kan bahasa tegas. Memang di luar daripada mukmin. Falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bih. Maka orang yang mati di luar mukmin, di luar muslim itu tidak akan diterima oleh Allah mil'ul ardi dhahaba, sebanyak apapun dia tebuskan, walau iftadabi, walaupun dia tebus sebanyak, segudang, sebesar atau penuh langit dan bumi. Penuh langit dan bumi ini dia tebus. Misalnya dia mati kafir, ya Allah batalkan status saya mati kafir, saya tebus dengan emas sebanyak apapun. Tidak bisa, tetap statusnya mati kafir. Artinya tidak ada pemutihan. Allah tidak akan melakukan pemutihan. Kamu mati kafir, enggak dibilang oleh Allah kecuali bayar tebusan. Tidak ada. Walau mau ditebus emas sepenuh langit dan bumi ini, udah ambil aja emas ini, pokoknya saya jangan jadikan mati kafir. Kalau memang dia mati kafir, tidak berlaku tebusan. Hal ini berbeda dengan kafarat. Kalau orang membayar kafarat itu ada tebusan. Contoh, orang yang sengaja di bulan Ramadan membatalkan pahalanya dengan hubungan suami istri, contoh, dia bisa tebus, bisa bayar kafarat. Ya Allah, saya memang sudah salah, saya ngaku salah, gantinya saya bersedia puasa 2 bulan berturut-turut. Itu ada ganti namanya.
Atau saya bersedia membayar kafarat sitina miskinan untuk 40 orang miskin, enggak apa-apa, saya bayar itu kalau memang itu denda. Ada tebusannya. Tapi kalau mati kafir, dalam kurung mati kafir, tidak ada tebusan. Tidak bisa dengan suatu payment, bayaran apapun tidak bisa. Nggak ada payment di sana, nggak ada bayaran, nggak ada tebusan. Walau sebanyak apapun dengan emas yang disediakan. Ulaika lahum azabun alim, dan mereka yang mati kafir itu, mati di luar berstatus mukmin itu, bagi mereka azab yang besar, alim, azab yang sangat besar. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu sang penolong, siapapun tidak bisa menolongnya, karena Allah tidak mau menolong. Allah tidak berkenan menolong. Dan ada ayat lain, orang yang tidak diterima taubat adalah wahum kuffar, wa matu wahum kuffar, orang yang meninggal di luar Islam. Maka kita selalu mohon kepada Allah, wa amisna bil iman, ya Allah, pada saatnya kami semua mati, kita buat pengakuan, matikan saya ya Allah dalam keadaan berstatus mukmin. Jadi Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkan kami yang sedang kita hidup ini, semoga hidup dengan penuh keimanan, dalam bingkai iman. Wa amisna bil iman, ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman, jangan di luar iman. Sebab kalau mati di luar iman, seperti ini kejadiannya, kita digugurkan, diskualifikasi semua kebaikan. Banyak sekali kebaikan, mati dalam keadaan kafir, sebanyak apapun kebaikan kita didiskualifikasi, hana delay, batal semua, dianulir semua, tidak terpakai untuk akhirat. Inilah bahayanya orang yang meninggal di luar daripada mukmin. Kemudian kita lihat bagaimana di sini ditafsirkan. Sepintas sudah saya jelaskan tadi. Makna mil'ul ardi dhahaban ay qadaru ma yamla'ul ardi min syarqiha ila gharbiha. Dia punya emas, punya tumpukan emas, punya tabungan emas, punya stok emas sepanjang bumi, sepanjang alam, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, seolah-olah dia punya emas semua, mau dibayar sebagai pengganti untuk tidak mati kafir, digantikan tadi, istilahnya mau sogok Allah, mau nego dengan Allah, tidak terbuka ruang. Nah, inilah makna daripada ayat ini. Maka semoga kita mati dalam keadaan beriman, dan itu dengan keteguhan iman kita. Kita lihat ayat berikutnya. Penjelasan ya seperti itulah yang sudah saya jelaskan sepintas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini bagian dari juz. Juz lantana. Nah kana buat zaman kana purih dalam Quran. Lung kabak juh lantana. Artinya saja dimulai sudah pada juz ke seberapa itu, yaitu lantana. Jadi lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu firman Allah. Tidak akan sampai kamu kepada kebaikan. Nanti oleh ulama tafsir menjelaskan apa maksud tidak sampai kebaikan. Jelaskan di bawah. Tidak sampai kamu kepada kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, sampai kamu memberikan apa yang kamu sukai, sampai kamu menafkahkan apa yang kamu miliki. Jadi tidak sampai orang itu menjadi baik kalau ia tidak memberikan yang terbaik. Nanti jelasnya ke bawah.
Wa ma tunfiqu min syai'in, dan tidak ada yang kamu infakkan dalam bentuk apapun. Syai'in itu tidak ada alih al. Maksudnya dalam bentuk apapun, kebaikan apapun, sebesar apapun, kepada siapapun, dimanapun, itu namanya syai'in. Kebaikan apapun yang kamu berikan itu, fa innallaha bihi alim, maka Allah dengan pemberianmu itu maha tahu. Kita berikan sumbangan, hana pegak pengumuman li panitia masjid, hana pupu karena pengumuman ba Allah, peng long terkah lu pun hana pegak pengumuman yang karuga long jok terkah, hana pupu kagdoh jok kepada Allah Taala, sudah maklum itu. Maksudnya tidak ada yang kamu berikan dalam bentuk kebaikan sekecil apapun, dalam bentuk apapun, kecuali Allah memberi pahala. Maksudnya kecuali Allah mengetahuinya, kecuali Allah itu memang benar-benar menghargainya, Allah itu benar-benar memberikan ganjarannya. Kita lihat tafsir bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini dalam tafsir Khazinnya, ya, jilid yang kedua halaman 268. Lan tanalul birra, tidak akan sampai kamu kepada kebaikan. Qala Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas memberikan komentar, yakni al jannah, berarti tidak sampai kamu kepada surga, tidak akan kamu masuk surga. Itu makna yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Waqila, juga penafsir yang lain memberikan makna al-birra huwa at-taqwa, tidak sampai kamu menjadi orang takwa kecuali berinfak. Kalau Ibnu Abbas, tidak sampai kamu masuk surga kecuali berinfak. Sudah ada dua makna. Waqila, juga oleh mufassir yang lain memberikan makna at-ta'ah, tidak sampai kamu dikatakan orang taat kecuali memberikan infak. Sudah tiga maknanya. Waqila, masih ada makna yang lain yang tidak disebutkan orang yang memberikan makna. Maknahu lan tanalu haqiqatul birri, kamu tidak betul-betul baik. Kalaupun kamu baik, tapi kamu tidak betul-betul baik. Sudah empat maknanya. Kemudian walan takunu abrar hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan benar-benar menjadi yang terbaik kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu miliki, yang kamu cintai. Wa qila ma'nahu lan tanalu birrallahi, makna yang kelima, tidak sampai kamu kepada kebaikan, maksudnya tidak sampai kamu baik di sisi Allah. Walaupun kamu baik di depan orang, tapi kamu belum baik di sisi Allah. Itu makna yang kelima. Wa huwa sawabuhu, kamu tidak akan memperoleh balasannya, kamu tidak akan memperoleh pahalanya, kamu tidak akan memperoleh ganjarannya. Kayak bahasa sekolah, kamu tidak akan memperoleh kompensasi dari yang kita berikan kecuali kita memberikan yang terbaik. Wa aslul birri, asal kata daripada bir at-tausiya, ya, yaitu keluasan, fi fi'lil khairi, dalam berbuat kebaikan. Jadi albir itu adalah keluasan dalam berbuat kebaikan. Kebaikan itu tidak sempit, kebaikan itu tidak pas-pasan, kebaikan itu tidak temporal, kebaikan itu tidak kejutan, tapi kebaikan itu dalam makna luas dan luas. Kalau memang sempat berbuat baik, ya kita berbuat baiklah, tidak perlu kita hitung-hitung. Tengokkan sering hitung-hitung. Pakai nanjak buat pesta haji, ni baru je kundang balung hijak, hitung tengok. Hanya bagi pesta aja, pakai pesta aja, sebab naijak bak tanya peronyan. Jadi kita pas-pasan berbuat baik, tidak ada dalam bentuk luas dan luas, maka itu belum sampai kepada kebaikan.
Terus yuqalu birrul abdi rabbahu ay tawassu'u fi ta'ati. Dimaksud dengan kebaikan hamba kepada Allah, kebaikan hamba kepada Rabb adalah banyaknya ketaatan. Itu kebaikan kita kepada Allah. Kalau ada yang katakan, mari kita berbuat baik kepada Allah, maksudnya kita taat kepada Allah. Fal birru minallahi as-sawab. Sedangkan kebaikan Allah untuk kita, kebalikannya. Kalau tadi kebaikan kita untuk Allah, kita dari hamba ke Allah, cara berbuat baik adalah taat. Sedangkan kebaikan Allah untuk kita bukan taat, tapi Allah memberikan sawab, yaitu pahala atau ganjaran. Jadi kebaikan Allah untuk hamba maksudnya pahala. Kebaikan hamba untuk Allah maksudnya taat. Maka dalam hadis kudusi dikatakan at-ta'atu laka maksudnya. Ya ibadi, wahai hambaku, at-ta'atu lak wal jannatu li. Hai hambaku, surga hai hambaku, taat itu urusanmu. Pikir kamu taat. Yang kamu pikirkan taat. Katakan bahwa tugasku adalah taat, menanggung Allah. Tugasmu itu taat. Jadi kamu hai hamba katakan saja tugasku taat. Wal jannatu li, kata Allah. Sedangkan surga itu urusanku. Kamu enggak usah tanya-tanya surga. Baru sabuh rakaat sembahyang kibanya Allah kan kana bacu le. Hana ya. Liu mugreknya kan kana bacu Allah surga le. Untuk lisannya kan kam tamahlah. Oh jangan. Wal jannatu li, kata Allah. Surga itu urusanku. Kamu enggak usah tanya-tanya. Enggak usah tagih-tagih surga itu. Apalagi paksa-paksa. Hanjian. Yang urusan lu ke Allah Taala. Kan Allah Ta'ala ilungnya na lu ibadatnya betul lu kah nam tu hai kalau tu hod jo lu hantilap lu kalau ya wak kah nya tanya kamu naik tanya urang berbuat baik hana ada berbuat baik kadang-kadang gop kerja ke urang hana kerja ada jo engkau ni tanya oleh Allah Maha tahu dan tidak akan pernah silap, tidak akan pernah lupa. Allah tidak tidur. Maka ada satu judul buku, Allah tidak tidur. Nah, maksudnya apa? Semua Allah balas. Tapi kita jangan paksa-paksa Allah. Tapi Allah tanpa dipaksa, Allah Maha membalas. Dan ketika Allah membalas, bukan lantaran dipaksa. Sebab jika Allah membalas karena paksa, berarti Allah tidak Maha Agung kalau begitu. Masa Allah bisa main paksa? Jadi Allah memberikan atas karunia-Nya, bukan atas paksanya. Paksa kita, bukan. Pernah kan mendengar Allah tidak berbuat sesuatu dengan sebab sesuatu. Bahasa tauhid tidak dikarenakan oleh suatu karena. Ketika Allah berbuat bukan lantaran ada sebab yang lain, tetapi lantaran kemauan Allah dan karunia-Nya Allah. Contoh, ketika Allah memberikan surga kepada hamba, bukan lantaran kita rajin ibadah. Sebab kalau kita rajin ibadah, kalau Allah tidak memberikan surga, kan tidak bisa dipaksa juga. Hana ta'akun urada, oh baik lagi Allah Ta'ala ilu kahai hananya, hananya. Memang betul-betul fadlam minallahi wa ni'mah. Karunia Allah yang tidak terbatas. Allah berikan itu. Karena Allah ridha dengan kita, bukan karena banyaknya ibadah. Tetapi ridha Allah juga atas ibadah kita. Bumnya hanata ibadah, pane ridha Allah Ta'ala. Nah, jadi pemberian Allah itu atas kudrahnya. Fa'alul lima yurid. Allah yang maha berbuat apa saja yang Allah mau. Ketika Allah mau, maka apa saja yang Allah kehendaki tidak bisa terbatasi, tidak bisa terhambat, tidak bisa mengkanter,
tidak bisa di-back. Hanjit tak tolak aja. Kalau Allah ingin memberi kepada si A, tidak bisa ditolak oleh si B. Walaupun kita sudah iri hati, kita sudah cemburu, kita sudah khianat, kita sudah ngomel, kita sudah berigen, tapi Allah memberikan untuk dia mau apa? Allah Ta'ala baik jih kepala hayulung anji hai kira Ta'ala kuna puji jih purusankah. Tak bisa kita mengkanter Tuhan, tapi kita bisa mengkanter manusia. Kita bisa mengkanter sesama kita. Oh baik lagi andro nah di lagi nyanyam ya lagi lung pikutem mandakut kayoi. Tapi menyang Allah kan tak bisa. Maka kita pasrah, terima apa yang Allah berikan. Termasuk syurga itu, tugas kita, kewajiban kita adalah taat, sementara hak Allah, urusan Allah adalah syurga. Mau Allah beri hak Allah, mau Allah enggak beri hak Allah, tugas kita adalah taat dan berharap, bukan memaksa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, saya mohon ridhamu dan syurgamu. Kalau sudah ridha, maka syurga sudah gampang, itu urusan Allah. Selanjutnya, waqad yusta'malu fi sidqi wa husnil khuluqi li'annahuma minal khairi al mutawassi'i fihi. Di antara bentuk dari kebaikan dan keluasan yaitu dalam berbuat fisidqi, jujur, fisidqi, benar. Jadi jujur dengan benar itu punya padanan kata. As-sidqu kadang-kadang diterjemahkan benar. As-sidqu kadang-kadang diberi makna dengan jujur. Karena jujur itu pasti benar maksudnya. Kalau benar itu maksudnya dia jujur. Jadi jujur atau benar bahagian daripada pembuktian seseorang itu taat. Dan pembuktian seseorang itu baik. Dilihat, diukur daripada kejujuran wa husnil khuluq atau wa husnil khalqi, baiknya perangai, baiknya tingkah laku, baiknya akhlak. Kalau baiknya akhlak, maka kekurangan ilmu itu termaafkan dengan akhlak yang baik. Lihat kitab kecil dulu kita ngaji, Al-adabu fauqal ilmi. Adab, santun, tingkah laku, budi pekerti yang baik itu melebihi ilmu. Artinya orang berilmu tidak lebih kalau dengan tanpa beradab. Maka termasuklah di antara kebaikan hamba itu memiliki husnul khuluq, baiknya akhlak, baiknya perangai. Kita bisa melihat hari ini, ya mudah-mudahan jika itu pada kita, kita mohon Allah mengampuninya. Ruga careng manteng akai ula-ula. Jadi carengnya ngeup ruga. Hana keun hayu tat kah careng, hana pu di ula-ula ya hana. Tapi ebit kah ruga careng akai nah ula-ula. Jadi careng benar gak anggap ruga. Hana keun laba tat kah careng hana keun. Wo keun ruga kah careng. Munya urang tari rugo tari dro ni abah ni lempah macam. Nilai positif dijadikan negatif. Kaya positif. Rugo kaya create abudak tamah culo. Kaya enggak rugo, padahal kayanya laba. Rugo malim menteng, memugrib hana mupa inohat. Malimnya kan positif tapi dinegatifkan. Rugo malim, aduh kun kegok menang kira-kira. Jadi kebaikan pada orang, ilmu, kaya, hebat, kuat, semua rugi ketika tidak dihiasi dengan husnul khuluq. Artinya indahnya akhlak, indahnya moral. Nyo keun urinang ruga wagam dro nyan hane kejeut. Jadi gutsun kana. Urang gutsun ka ruga wagam
ladom di urang gesun pi mate lampu kah ke duit. Oh, drone rugo agam. Ha, walaupun tam dawap, so pegah rugo agam lu agam biraya. Nyan han ke ja. Mana kira-kira. Jadi teranulir apa yang kita miliki, ya. Rugo lah ko, mantang membru hanan dupu-puo, ya. Rugo. Jadi tidak memfungsikan semestinya itu namanya rugi. Samasid hebat dianggap tidak hebat ketika tidak sesuai dengan moralitas. Jadi moralitasnya sangat tinggi sehingga mencari orang bermoral sekarang ini sangat muskil, artinya sangat sulit mendapatkan ketimbang mencari orang pandai. Orang pandai selalu ada, tiap tahun ada. Berapa banyak orang setiap tahun wisuda, universitas negeri dan universitas swasta. Itu kan wisuda kepandaian itu. Nah, tapi berapa banyak nanti wisuda akhlak. Boleh jadi nggak sekolah dia, tapi berakhlak. Boleh jadi nggak ngaji dia. Karena memang ya beut beganya. Tapi cukup gak kai. Nah, jadi nilai itu juga ditentukan oleh akhlak, moralitas. Kemudian kita lihat hadis Nabi, ya, berkaitan dengan kejujuran ini. An Abdillah bin Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Sering juga dalam hadis enggak disebut Abdullah, langsung disebut an Ibni Mas'ud, dari anak Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak Mas'ud, namanya siapa? Abdullah. Maka dalam hadis ini lengkap disebut an Abdillah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud atau dari Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah pernah bersabda? Karena pernah mendengar. Maka beliau mengatakan, kalau kita tidak pernah mendengar, jadi bagaimana? Maka kita butuh tangga hadis. Itulah an-an itu tadi. Kita tahu hadis kan dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan sebagainya, Baihaqi. Baihaqi tahu dari mana? Imam Muslim tahu dari mana? Tahu dari di atas dia lagi. Sampai nanti kepada sahabat. Sahabat tahu dari mana? Sahabat tahu langsung, dia mendengar langsung dari Nabi. Jadi ini dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Jangan dibaca bari ya, kalau ini kan tidak ada baris. Mau dibaca bari, birri beda, walaupun tidak dibuat baris. Kalau dibaca bari nanti jadi darat. Kalau dibaca birri itu artinya kebaikan. Jadi tulisannya sama. Karena kadang-kadang ketika tulisan sama harus dilihat pola kalimat. Ya. Jadi sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, memberi petunjuk atau membawa atau mengarahkan seseorang atau menjurus seseorang itu kepada kebaikan. Orang yang jujur nyamsi urang god ya. Urang god adalah urang jujur. Hana pegah urang god adalah urang carong. Hana pegah urang god adalah urang kaya. Hana pegah urang god adalah urang behe, iblis mentang rubah hati hana. Tapi urang god adalah urang jujur. Orang melakukan kejujuran. Wa innal birra, dan berbuat baik itu yahdi ilal jannah. Jujur membawa kepada baik, baik membawa kepada surga. Wa annar rajula, dan bahwa seorang laki-laki itu juga maksudnya perempuan. Bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, penggunaan satu kata itu kadang-kadang untuk mencakup laki dan perempuan. Kalau di sini dikatakan wa annar rajula, dan seorang laki-laki yang jujur itu maksudnya juga seorang perempuan. Hana agak pegat wa annan nisa'ali,
Gekeun uragam juga maksudnya urina. Maka orang berpidato, orang berceramah boleh mengatakan, hadirin yang berbahagia. Gepikir ibu-ibu, hadirin gekeun, mai tanya hadirat akah na gekeun. Itu sudah syamil namanya, sudah include. Ketika katakan hadirin yang mulia, hadirin juga maksudnya hadirat. Muslimin yang kamu muliakan juga maksudnya muslimat. Watai Nabi dituntut ilmu ketahuan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, titik. Oh nyamunan uragam mentang jak kuliah kan, wa muslimat juga maknanya. Maka dalam syarah dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, nan titik hadis. Dalam penjelasan wa muslimah maksudnya juga orang muslimah, orang perempuan. Jadi orang laki-laki kah atau orang perempuan kah yang berlaku jujur hatta yaktuba indallahi siddiqan, orang itu tercatat pada Allah Subhanahu wa taala atau Allah mencatatnya itu sebagai orang yang jujur. Jadi urang inang dauragam yang melakukan kebaikan dan kejujuran, Allah mencatatnya sebagai pelaku kejujuran. Jadi kita diharapkan semua berlaku jujur pada tempat-tempat yang mesti jujur. Man pergi teman nah tempat yang hana mesti jujur. Nah, nanti dilihat kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Jadi membahas masalah larangan an-nahyu minal kadzib, larangan berdusta. Bab berikutnya babu ma yajuzu minal kadzib, bab tentang bolehnya berdusta. Jadi na tempat-tempat yang gepidin hana jujur, na tempat gepidin hana jujur dan hang hukum dosa. Nah yang tempat memang hana jujurnya tidak dosa. Mana contoh teman? Dalam kitab disebutkan Imam Nawawi menulis termasuk bolehnya seorang suami, bolehnya seorang suami membohongi istrinya untuk memberikan kabar gembira supaya dia hidup sakinah, tentram. Banggekeun le perumah mitu. Ti dibaca sendiri. Nyo ro na ayah hana can thagai nyo. Ne gop kiban ne ya meen te musim liburan. He kerja. Na kerja mu Medan. Nyo ilung taho hana ne ba. Musu contoh. Misalnya itu dikatakan oleh istri. Suami boleh tidak jujur. Gusuot hana puta sabam tua. Tonu ke itanyo wa Amerika saja. Padahal mu sibre hantru. Mau tibreh hana ngempuja, tapi dia menggembirakan istrinya. Tenang mantap. Naik, Medan ni tanya, tak keliling Indonesia tu. Pajan mah, thon ukur preh mantap. Thon ukur tak bergalau, ukur lam. Ana masalahnya, nya kau hana jujur kan? Boleh. Karena di sana tidak ada yang merugikan. Kah hana rugo rumah tanya tak gembira kaliannya. Tajak hana peng hana be rumah tangga harmonis. Gara-gara hana jujurnya. Yang keji menyohai ba pegah-pegah bam. Maiji ke kapanan. Itu contoh boleh tidak jujur. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ini hadis di sana juga diangkat. Kemudian lanjutan hadis ini, wa innal kadziba, sesungguhnya dusta itu, bohong itu, sulit bahasa Aceh, musulit. Kalau sulit bahasa Indonesia kan payah artinya. Yahdi ilal fujur, membawa kepada kejahatan. Jadi dusta itu bisa membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura, dan kejahatan-kejahatan itu yahdi ilan nar, membawa pelakunya kepada neraka. Diawali daripada kedustaan itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada dusta. Apa yang kita ucapkan semampu kita untuk menjaganya. Kecuali dusta terhadap yang kagepu boleh buno. Lihat contoh. Na urang
na urang inak poh ligop, inak setot ligop, inak ancam ligop ti parang bak jaroi. Inak setot ligop, oh ni ja. Na urang ja tanya utama dalam masjidnya, aku nak poh aku nak tak ke na tanya. Na tak persis na tak. Maka kita boleh mengatakan, oh hana pandai pupui kena je sana yang so. Hana sangkai temong dalam tanya. Toh be hana je ni ja hana urang kan. Tak pegah je hana, padahal ni temong na. Itu dibolehkan, bahkan sunat ketika itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Oh ya, boleh, silakan. Mungkin ada dialog.